Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada learning video ini akan dibahas tentang soal nomor 5 linear programming dari UAS tahun 2019-2020. Nah, di soal ini, CV Cahaya Surga merupakan produsen tas kulit kode barang X dan sepatu kulit kode barang Y, yang semuanya adalah handmade dan selalu terjual habis setiap diproduksi. Nah, jadi di sini informasi pertama yang diketahui adalah bahwa CV Cahaya menjual produk yang terdiri atas tas kulit dan sepatu kulit. Kemudian contribution margin 650.000 untuk tas X dan 450.000 untuk sepatu Y. Kemudian diketahui di sini kita tulis contribution margin untuk tas kulit adalah 650.000 dan contribution margin untuk sepatu kulit adalah 450.000. Diketahui juga bahwa CV Cahaya Surga memiliki kontrak penjualan yang mengharuskan CV Cahaya Surga mengirim 15 tas kulit dan 15 sepatu kulit setiap minggunya kepada PT Kilau Mentari. Sehingga di sini perusahaan punya batasan dalam memproduksi. Apa batasannya? Bahwa setiap minggunya perusahaan itu harus memproduksi seminimalnya, sekurang-kurangnya 15 unit tas kulit dan 15 unit sepatu kulit per minggunya. Jadi perusahaan dalam memaksimalisasi labanya ternyata punya batasan. Apa batasannya? Yang pertama adalah batasan bahwa perusahaan harus memproduksi tas kulit minimal sebanyak 15 unit per minggu. Begitu juga dengan perusahaan perlu memproduksi minimal 15 unit per minggu untuk sepatu kulit. Diketahui juga di soal bahwa CV Cahaya Surga ini memperoleh material utama berupa kulit sapi. Jadi untuk membuat tas kulit dan sepatu kulit ini diperlukan raw material ataupun bahan bakunya berupa kulit sapi berkualitas dari CV sinar matahari sebanyak 150 lembar per minggu. Nah, berarti di sini kapasitas kulit ataupun raw material untuk membuat tas dan sepatu ternyata terbatas, hanya 150 lembar per minggunya. Nah, bahan kulit ini dibutuhkan untuk membuat tas dan sepatu. Untuk membuat tas diperlukan 3 lembar dan sepatu perlu 2 lembar kulit. Di sini bisa kita tuliskan nih. Yang pertama, yaitu untuk membuat tas kulit diperlukan 3 lembar bahan kulit sapi, dan untuk membuat sepatu kulit diperlukan 2 lembar bahan kulit sapi. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah tas X adalah 3 jam. Di sini, untuk membuat tas kulit perlu jam kerja sebanyak 3 jam kerja. Dan untuk membuat sepatu kulit, sepasang sepatu Y adalah 4,5 jam. Untuk membuat satu unit sepatu kulit diperlukan jam kerja sebanyak 4,5. Dan total jam kerja maksimal dalam seminggu adalah 270 jam. Nah, untuk memproduksi tas kulit dan sepatu kulit ini, kapasitas jam kerja maksimal yang bisa digunakan hanyalah 270 jam per minggunya. Nah, inilah beberapa batasan perusahaan dalam memaksimalisasi labanya. Dan ini data-data mengenai kebutuhan material dan jam kerja per produknya, per unit produknya. Kemudian di sini kita diminta untuk yang pertama, buatlah fungsi tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi contribution margin. Fungsi tujuan untuk memaksimalisasi contribution margin. Yang kedua, susunlah fungsi constraint atas berbagai batasan yang dihadapi perusahaan. Kita diminta untuk menentukan fungsi batasan perusahaan. Yang C, kita diminta untuk menggambar diagram linear programming serta tunjukkan area hasil yang merupakan solusi. Di C ini kita diminta untuk menggambarkan fungsi-fungsi ini ke dalam grafik Cartesius. Dan kemudian temukan solusi yang terbaik bagi perusahaan. Dan yang D, kita diminta untuk menentukan jumlah produk tas dan sepatu yang harus diproduksi agar perusahaan ini untungnya maksimal. Nah, kita mulai langsung nih dari yang A, yaitu fungsi tujuannya. Bagaimana cara kita menentukan fungsi tujuan? Kita misalkan dulu nih, misalkan
tas kulit itu kita ibaratkan dengan variabel X. Tas kulit itu ibaratnya X. Kemudian sepatu kulit kita ibaratkan dengan variabel Y. Kemudian kita tentukan di sini fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kita perlu melihat apa sih tujuan dari perusahaan. Ternyata tujuan dari perusahaan adalah untuk memaksimalisasi contribution margin. Tujuannya adalah untuk memaksimalisasi kontribusi margin. Bagaimana caranya? Caranya adalah di soal sudah disebutkan, yaitu perusahaan harus memproduksi tas dan sepatu dalam jumlah tertentu. Sehingga nantinya agar contribution margin ini maksimal, fungsi tujuannya adalah harus merupakan fungsi dari tas dan sepatu tersebut. Nah, jadi sebenarnya di soalnya udah disebutin nih clue-nya bahwa harus membuat fungsi tujuan itu dengan menggunakan sepatu dan tas kulit sebagai variabelnya. Nah, karena di sini tadi contribution margin-nya 650.000 untuk tas dan 450.000 untuk sepatu, maka kita rumuskan bahwa fungsi tujuannya adalah Z ataupun fungsi tujuan sama dengan 650.000 X. X ini nanti menunjukkan jumlah tas kulit. Dan ditambah dengan 450.000 contribution marginnya tas kulit, sepatu kulit, dikalikan dengan Y. Yang kita ibaratkan tadi sebagai sepatu kulit ataupun jumlah sepatu kulit. Nah, sehingga fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 650.000 X ditambah 450.000 Y. Nah, jawab soal yang A. Kemudian, di soal B kita diminta untuk membuat fungsi batasan yang dihadapi perusahaan. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita harus merangkum dulu apa aja batasan yang dihadapi oleh perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan ini ingin mengincar profit yang sebesar-besarnya ataupun contribution margin sebesar-besarnya. Namun, terdapat sumber daya yang terbatas. Apa saja batasan perusahaan dalam mencapai untung sebesar-besarnya? Yang pertama, ternyata perusahaan itu harus memproduksi minimal 15 unit untuk tas kulit dan 15 unit untuk sepatu kulit per minggunya. Karena tadi perusahaan sudah memiliki kontrak nih. Jadi dia nggak bisa memproduksi tas kulit dan sepatu kulit di bawah 15 unit per minggunya. Ini batasan yang pertama. Kemudian, batasan yang kedua adalah disebutkan di soal bahwa setiap minggunya perusahaan hanya mendapatkan suplai bahan baku berupa kulit sapi yaitu 150 lembar per minggunya. Ini batasan yang kedua, yaitu kapasitas kulit maksimalnya hanya 150 lembar per minggu. Batasan yang ketiga, perusahaan hanya memiliki jam kerja maksimal 270 jam kerja per minggunya. Di sini kita rumuskan kapasitas jam kerja 270 jam per minggunya. Nah, dari fungsi batasan ini kita bisa rumuskan. Bagaimana fungsinya? Dari yang pertama, kita lihat bahwa tiap minggunya perusahaan itu minimal membuat tas kulit berjumlah 15 unit. Apabila tadi kita ibaratkan tas kulit itu sebagai X, fungsi batasan yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 15. Maknanya apa? Maknanya adalah X yang kita buat, ataupun di sini kita rumuskan sebagai tadi tas kulit, harus lebih besar sama dengan 15 unit per minggunya. Artinya apa? Artinya kalau kita buat 15 unit, boleh, masih dalam batasan. Tapi kalau kita buatnya 14 unit, tentu tidak memenuhi X lebih dari sama dengan 15 ini. Karena artinya X tiap minggunya ini harus lebih besar dari sama dengan 15. Jadi minimal adalah 15 unit tas kulit. Kita rumuskan X lebih dari sama dengan 15. Fungsi batasan yang kedua adalah untuk kapasitas minimal sepatu kulitnya yang berjumlah sama, yaitu 15 unit. Bagaimana fungsi batasannya? Ini. Y lebih dari sama dengan 15. Kenapa? Karena tadi Y ini kita misalkan sebagai sepatu kulit. Sehingga sepatu kulit per minggunya Y
harus lebih dari sama dengan 15. Kenapa ada sama dengan? Karena boleh, 15 unit saja boleh. Itu batasan paling minimalnya. Sehingga rumusnya adalah, formulanya, fungsinya yaitu Y lebih dari sama dengan 15. Kemudian, untuk fungsi batasan selanjutnya adalah, di sini kita rumuskan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150. Nah, asalnya dari mana nih? Asalnya adalah dari sini. Kita tahu bahwa untuk membuat tas kulit, kita perlu 3 lembar bahan kulit. Dan untuk membuat sepatu kulit, kita perlu 2 lembar bahan kulit. Sehingga, apabila kapasitas kulit maksimalnya adalah 150 per minggu, di sini kita bisa rumuskan. Setiap tas kulit membutuhkan 3 lembar bahan kulit, 3X. Ditambah dengan untuk membuat sepatu kulit kita perlu 2 lembar. 2Y, 2 lembar bahan kulit. Dan penjumlahan kedua ini, pemakaian untuk membuat sepatu dan tas kulit ini harus kurang dari sama dengan 150 lembar. Karena kapasitas maksimalnya per minggu adalah 150 lembar per minggu. Dan yang terakhir adalah fungsi batasan untuk jam kerjanya. Tadi kita tahu untuk membuat tas kulit perlu 3 jam, sepatu kulit perlu 4,5 jam. Sehingga bisa kita rumuskan fungsi batasannya 3X jam kerja untuk tas kulit 3 jam dikalikan dengan X, yaitu jumlah tas kulit, ditambah dengan 4,5 jam. Jam kerja untuk membuat sepatu kulit dikalikan dengan Y, jumlah sepatu kulit, itu harus kurang dari sama dengan 270. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena maksimalnya harus 270. Sehingga jam kerja kombinasi untuk membuat tas dan sepatu ini harus kurang dari sama dengan 270. Jangan lupa kita untuk merumuskan fungsi non-negativity constraint-nya, yaitu X kurang dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, maka terjawab soal B, fungsi batasan perusahaan. Kemudian di soal C kita diminta untuk menggambarkan diagram linear programming dan tunjukkan visible area-nya ataupun solusi perusahaan. Yang pertama, dari fungsi batasan ini kita perlu cari titik-titik yang memenuhi persamaan. Yang pertama kita lihat dari X lebih dari sama dengan 15. Apabila kita ketemu soal gini, maka nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 15. X lebih dari sama dengan 15, maka titik ataupun nilai yang memenuhi persamaan ini adalah 15 itu sendiri, yaitu X sama dengan 15. Y-nya adalah 0, karena tidak ada variabel Y di sini. Sehingga dari persamaan pertama ini, fungsi pertama ini, kita dapatkan satu titik, yaitu 15,0. X-nya 15, Y-nya 0. Kemudian, Y lebih dari sama dengan 15. Kebalikannya, kalau yang ini, nilai Y-nya sama dengan 15, dan nilai X-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwa suatu titik itu terdiri atas absis dan ordinat, X dan Y. X-nya ini adalah 0, Y-nya 15. Kita dapatkan titik 0,15. Nah, udah dapat nih dua titik, 15,0 dan 0,15. Kemudian, dari fungsi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 150. Yang pertama, kita misalkan Y-nya 0. Sehingga 2 dikali 0 kan 0. 3X ditambah 0 sama dengan 150. Sehingga X-nya sama dengan 50. Ini permisalan pertama apabila Y-nya 0. Permisalan kedua, X-nya yang kita asumsikan 0. Sehingga 3 dikalikan 0 adalah 0. Sehingga di sini 0 plus 2Y, sisa Y aja, tambah dengan 150. Sehingga Y-nya adalah 75. Kita dapat nih titik 50 sama 75. Sehingga titik dari persamaan ketiga ini, fungsi ketiga, yaitu 50,75. X-nya 50, Y-nya 75.
Sama halnya dengan ini, 3X plus 4,5Y kurang dari sama dengan 270. Yang pertama kita ibaratkan, asumsikan bahwa Y sama dengan 0. Maka 3X ditambah 0 sama dengan 270 di sini. Y-nya 0. Berarti X sama dengan 90. Kemudian yang kedua, kita asumsikan X-nya yang 0. Di sini, X-nya 0. Y-nya ada nilai nih, kita cari nilainya. 4,5Y sama dengan 270. Sehingga Y-nya adalah 60. Dari kedua nilai ini, kita bisa dapatkan titik bahwa X-nya 90, Y-nya 60. Nih titiknya, 90,60.